Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reta Arifika, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember, Prodi Agribisnis, akan mempresentasikan mengenai ketahanan pangan. Mari kita simak presentasinya. Ketahanan pangan di Indonesia. Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 Undang-Undang 1945 maupun dalam Deklarasi Roma 1996. Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya Undang-Undang Nomor 7 1996 tentang pangan, sebagaimana kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia. Pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik juga dapat terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Bagi Indonesia sendiri, pangan sering diidentikan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti meroketnya kenaikan harga beras pada waktu krisis ekonomi 1997-1998 yang berkembang menjadi krisis multidimensi telah memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Nilai strategis beras juga disebabkan karena beras adalah makanan pokok paling penting. Industri perberasan memiliki pengaruh yang besar dalam bidang ekonomi, dalam hal penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan, dan dinamika ekonomi pedesaan, sebagai good lingkungan, menjaga tata guna air dan kebersihan udara, dan sosial politik, sebagai perekat bangsa, mewujudkan ketertiban dan keamanan. Beras juga merupakan sumber utama pemenuhan gizi yang meliputi kalori, protein, lemak, dan vitamin. Dengan pertimbangan pentingnya beras tersebut, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan, terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pertimbangan tersebut menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya semakin besar, dengan sebaran populasi yang luas dan cangkupan geografis yang tersebar. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, Indonesia memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kecukupan konsumsi maupun stok nasional yang cukup sesuai persyaratan operasional logistis yang luas dan tersebar. Indonesia harus menjaga ketahanan pangannya. Pengertian ketahanan pangan tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 18/2012 tentang pangan. Disebutkan bahwa dalam undang-undang tersebut bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Undang-undang pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan, dengan kemandirian pangan, serta keamanan pangan. Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri, yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan, dengan pemanfaatan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia,
dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi. Definisi ketahanan pangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 di atas merupakan penyempurnaan dari pengkayaan cangkupan dari definisi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 yang memasukkan perorangan dan sesuai keyakinan agama serta budaya bangsa. Definisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 secara substansif sejalan dengan definisi ketahanan pangan dari FAO yang menyatakan bahwa ketahanan pangan sebagai suatu kondisi di mana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai preferensinya. Berbagai gejala sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilisasi nasional yang dapat membutuhkan pemerintah sedang berkuasa. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan seperti kenaikan harga beras pada waktu krisis moneter dapat memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Untuk itulah, tidak salah apabila pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat, baik dari produksi dalam negeri maupun dengan tambahan impor. Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi semakin penting bagi Indonesia, karena jumlah penduduknya sangat besar dengan cangkupan geografis yang luas dan tersebar. Indonesia memerlukan pangan dalam jumlah yang mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kriteria konsumsi maupun logistik, yang mudah diakses oleh setiap orang, dan diyakini bahwa esok masih ada pangan buat rakyat. Ketahanan pangan kita tidak lepas dari sifat produksi komoditi pangan itu sendiri, yang musiman dan berfluktuasi karena sangat mudah dipengaruhi oleh iklim atau cuaca. Perilaku produksi yang sangat dipengaruhi iklim tersebut sangat mempengaruhi ketersediaan pangan nasional. Kalau perilaku produksi yang rentan terhadap perubahan iklim tersebut tidak dilengkapi dengan kebijakan pangan yang tangguh, maka akan sangat merugikan, baik untuk produsen maupun konsumen, khususnya produsen berskala produksi kecil dan konsumen berpendapatan rendah. Karakteristik komoditi panganan yang sudah rusak, lahan produksi petani yang terbatas, sarana dan prasarana pendukung pertanian yang kurang memadai, dan lemahnya penanganan panen dan pasca panen mendorong pemerintah untuk melakukan intervensi dengan mewujudkan kebijakan ketahanan pangan. Permasalahan yang muncul lainnya di dalam distribusi, stok pangan yang tersedia sebagian besar di daerah produksi harus didistribusikan antar daerah atau antar pulau. Namun, tidak jarang, sarana dan prasarana distribusi masih terbatas dan kadang lebih mahal daripada distribusi dari luar negeri. Contohnya, kasus pengiriman sapi dari Nusa Tenggara ke Jakarta lebih mahal daripada dari Australia ke Jakarta, atau biaya pengiriman beras dari Surabaya ke Medan yang lebih mahal daripada pengiriman dari Vietnam ke Jakarta. Dari sisi tata niaga, sudah menjadi rahasia umum akan panjangnya rantai pasokan yang mengakibatkan perbedaan harga tingkat produsen dan konsumen yang cukup besar. Dengan penguasaan perdagangan pangan pada kelompok tertentu, monopoli, kartel, dan oligopoli. Sedangkan dari sisi konsumsi, pangan merupakan pengeluaran terbesar bagi rumah tangga di atas 50% dari jumlah pengeluaran. Yang disayangkan adalah fenomena substitusi pangan pokok dari pangan lokal ke bahan dagang impor. Dengan pertimbangan permasalahan pangan tersebut di atas, maka kebijakan pangan nasional harus dapat mengakomodasikan dan menyeimbangkan antara aspek penawaran atau produksi dan permintaan. Pengelolaan kedua aspek tersebut harus mampu mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh menghadapi segala gejolak. Pengelolaannya harus dilakukan dengan optimal, mengingat kedua aspek tersebut tidak dapat sejalan atau bertolak belakang. Terima kasih.
Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.